Halo semuanya, kembali lagi di channel Talastronik Academy. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Dalam tutorial kali ini, kita akan mempelajari cara mengontrol pulse width modulation dari ESP32 menggunakan Arduino IDE. Pada percobaan kali ini, kita akan menggunakan LED untuk melihat keluaran dari kontrol PWM. Tutorial kali ini akan menjadi hal yang sangat sederhana dan cepat. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Talastronik, channel yang berisi tentang video tutorial rangkaian sederhana. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Oke teman-teman, mari kita bahas tentang pulse width modulation, PWM atau PWM, atau juga yang sering dikenal dengan modulasi lebar pulsa. PWM adalah sebuah teknik untuk membuat sinyal digital bentuk gelombang yang dapat dikontrol untuk digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik. Singkatnya, PWM ini adalah sebuah teknik yang berfungsi memanipulasi lebar pulsa pada sebuah gelombang kotak dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang konstan. Nah, berbeda dengan ADC, analog to digital converter, PWM ini adalah membangkitkan sinyal analog dari piranti digital. Jadi fungsinya berkebalikan. Nah, sebetulnya ada beberapa properti yang dapat kita kontrol dengan melakukan pemrograman register peripheral PWM dari sebuah microcontroller, yaitu ada PWM frekuensi, PWM resolution, dan PWM duty cycle. Nah, di bawah ini adalah gambaran atau simulasi dari perubahan nilai PWM duty cycle, yang dimana apabila kita melakukan pengubahan variasi nilai PWM duty cycle, maka secara otomatis kita telah memanipulasi lebar pulsa dari sinyal kotak tersebut. Nah, PWM frekuensi ini juga sebetulnya dapat kita set ya, sesuai dengan kebutuhan. Nilainya bisa kita atur ke berapapun saja nilainya, sesuai dengan piranti yang akan kita kontrol atau yang akan kita gunakan. Nah, sementara PWM resolution itu ya, dia merupakan perubahan variasi ya dari si pulse width modulation ini. Jadi resolusinya bisa saja berubah dari 0 sampai 255 jika PWM tersebut memang punya resolusi 8 bit. Kemudian PWM umumnya digunakan untuk kendali kecepatan motor, mengatur redup dan cerahnya lampu, kemudian juga untuk mengatur sudut motor servo dan lain sebagainya. Nah, PWM dalam ESP32 yang pertama, ESP32 ini memiliki 16 saluran PWM yang berbeda dari channel 0 sampai 15. Nah, dari channel 16 ini terdiri dari dua grup ya, ada 8 saluran kecepatan tinggi dan 8 saluran kecepatan rendah. Resolusi PWM dari ESP32 ini dapat dikonfigurasi dari resolusi 1 hingga 16 bit secara independen. Teman-teman bisa sesuaikan ya resolusi yang ingin digunakan, sesuaikan dengan kebutuhan. Baik, selanjutnya mari kita kontrol output dari PWM ESP32. Di sini kita sudah menyediakan skematik sederhana ya. Hanya terdiri dari board ESP32, kemudian satu pieces LED, kemudian juga terdiri dari satu pieces resistor 220 ohm. Di mana resistor ini satu kakinya kita hubungkan ke kaki positif LED dan satu kakinya lagi kita hubungkan ke pin digital dari ESP32. Nah, pin digital kali ini yang kita gunakan adalah pin digital I/O 23. PWM-nya kita akan melakukan konfigurasi dan pengaturan ya, di mana PWM channel yang kita gunakan itu adalah channel 0, resolutionnya yang kita gunakan adalah 8 bit, dan langsung saja kita bahas tentang program sederhana untuk mengendalikan output PWM ESP32. Yang pertama di sini kita melakukan inisialisasi ya, ada pin LED, ada channel PWM, ada resolution PWM, dan frekuensi PWM. Pin LED disesuaikan dengan GPIO yang kita gunakan tadi di GPIO 23, kemudian channel PWM yang kita gunakan adalah 0, kemudian resolution yang kita gunakan adalah 8 bit, yang artinya nanti nilai duty cycle-nya akan berubah dari 0 sampai 255. Kemudian di sini ada frekuensi PWM dari aplikasi sederhana yang kita gunakan saat ini hanya untuk menerangkan dan meredupkan LED. Saya kira sepertinya pada frekuensi 1000 Hz ini sudah cukup. Jika teman-teman ingin ubah pada nilai yang lainnya juga silahkan. Ini semuanya parameter disesuaikan dengan piranti elektronik yang akan teman-teman gunakan atau yang akan teman-teman kontrol. Di bagian bawah di sini ada duty cycle ya. Duty cycle di sini saya inisialisasikan default numbernya itu adalah 0 ya, karena kita ingin ketika ESP32-nya di-up-kan dinyalakan, dia kondisinya itu dalam kondisi mati LED-nya. Kemudian akan ditingkatkan kecerahannya begitu secara bertahap. Kemudian setelah
mencapai 100% terang, kemudian akan kita redupkan. Nah, di bagian void setup, ini ada dua fungsi utama yang tidak boleh terlewat. Yang pertama ada LED C attach pin. Di sini membutuhkan pin GPIO PWM-nya ya yang akan kita pakai. Kemudian juga ada channelnya, begitu ya, channel PWM yang kita gunakan. Di sini kita masukkan pin LED dan channel PWM-nya. Kemudian ada satu lagi fungsi ya, LED C setup. Di sini kita lakukan konfigurasi PWM-nya, begitu ya. Channel yang kita gunakan channel berapa, frekuensi yang kita gunakan berapa, dan resolution yang akan kita terapkan itu berapa dalam percobaan kali ini. Selanjutnya dalam void loop ya, di sini ada dua while. While yang pertama ini adalah untuk menerangkan. Kenapa di sini untuk menerangkan atau mencerahkan? Karena di sini duty cycle-nya akan kita tingkatkan. Yang semula dari 0, kemudian kita akan tingkatkan 111 ya, karena ini di plus-plus ya, 111, kemudian kita delay 10 milisecond seperti itu. Nilainya akan ditingkatkan hingga maksimum ke 255 begitu ya. Nah, nanti dia akan keluar dari loop ya, karena sudah tidak sesuai dengan duty cycle kurang dari 255. Kemudian dia akan turun ke bawah nih teman-teman di sini. Di sini tuh ada while duty cycle lebih dari 0. Nanti dari 255 itu duty cycle-nya akan dikurangi ya, 1. Kurangi 1 di delay lagi 10 milisecond. Kemudian nanti ketika nilainya sudah 0 ya atau 1, nanti dia akan keluar dari while ini begitu ya. Kemudian nanti naik lagi ya ke loop begitu ya. Nanti masuk while lagi, naik lagi ke loop dan terusnya. Jadi nanti efek yang akan muncul itu adalah terang, redup, mati begitu. Langsung saja kita lihat ya secara aktualnya bagaimana proses terang, redup, mati dari LED. Oke teman-teman, di sini saya sudah merangkai ya, rangkaian sederhana tadi. Ini ada SP32, kemudian ada LED, kemudian ada resistor ya. Resistor satu kakinya ini ke GPIO 23, kemudian satunya lagi ke LED ya, kaki yang positif LED, kemudian yang kaki negatif dari LED kita hubungkan dengan ground. Nah, di sini sudah terlihat ya efek fading ya, atau nyala, redup, mati gitu ya. Terang, redup, mati. Dari lampu LED ini sudah berhasil ya dengan menggunakan source code yang ada di sebelah kiri itu. Oke, seperti ini sangat mudah teman-teman. Ini adalah basic atau fundamental untuk kontrol kecepatan motor juga bisa ya, untuk mengatur posisi PWM juga bisa. Jadi kalau memahami konsep sederhananya dulu ya, basic fundamentalnya, kita bisa kembangkan ke aplikasi yang lebih advance ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya ya. Semoga bermanfaat video ini. Apabila teman-teman suka, silahkan like, subscribe, dan juga nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan video tutorial yang terbaru. Terima kasih. Wassalam.